Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bendika Friska, kelas E13 dengan NIM 2213062225. Hari ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Menurut Wina Sanjaya, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah strategi pembelajaran yang menyadarkan dua sisi proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan sisi hasil belajar diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan atau penguasaan materi pembelajaran baru. Dapat disimpulkan bahwa dalam mendidik selain proses belajar dibutuhkan, juga hasil belajar yang dapat menjadi pegangan dalam memberikan proses selanjutnya agar pembelajaran lebih baik dan efektif. Akan tetapi, pendidik juga harus lebih memberikan penilaian yang lebih dari segi perilaku, kejujuran, dan kesopanan dalam bertindak, karena pada hakikatnya nilai yang didapat dalam proses pembelajaran harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan itu, peningkatan profesional pendidik harus terus ditingkatkan, karena kebutuhan peserta didik dalam menghadapi kehidupannya semakin kompleks dan beragam. Pendidik harus bisa menggali setiap bakat dan kemampuan peserta didik, bukan hanya dilihat dari nilai ulangan, akan tetapi harus dipadukan nilai peserta didik dengan perilaku peserta didik. Dalam menjalani proses pembelajaran dan kesehari-hariannya peserta didik dalam bertindak baik di masyarakat, keluarga, dan lingkungan sekolah. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir peserta didik melalui fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Di sini kita dapat memahami bahwa dalam proses belajar mengajar, peserta didik belajar berdasarkan pengalaman fakta dari aktivitas sehari-hari. SPPKB juga merupakan model pembelajaran yang dikembangkan dalam suasana dialogis. Karena itu, pendidik harus mampu merangsang dan membangkitkan keberanian peserta didik untuk menjawab pertanyaan, menjelaskan, membuktikan dengan memberikan data dan fakta sosial, serta keberanian untuk mengeluarkan ide-ide, serta menyusun kesimpulan dan mencari hubungan atas aspek yang dipermasalahkan. Yang kedua, saya akan membahas tentang langkah-langkah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir menekankan kepada keterlibatan peserta didik secara penuh dalam belajar. Hal ini sesuai dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan peserta didik sebagai objek belajar yang hanya duduk mendengarkan penjelasan pendidik kemudian mencatat untuk dihafalkan. Secara demikian, bukan saja tidak sesuai dengan hakikat belajar sebagai usaha memperoleh pengalaman, akan tetapi juga dapat menghasilkan gairah dan motivasi belajar peserta didik. Pada pembahasan ini, ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan pada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama, ada tahap orientasi. Tahap orientasi, pada tahap ini, pendidik mengkondisikan peserta didik pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Tahap orientasi dilakukan dengan pertama penjelasan tujuan yang harus dicapai, baik tujuan berhubungan dengan penguasaan materi, pembelajaran yang harus dicapai maupun tujuan yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau kemampuan berpikir yang harus dimiliki peserta didik. Kedua, penjelasan proses pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik, yaitu penjelasan tentang apa yang harus dilakukan peserta didik dalam setiap tahapan proses pembelajaran. Yang kedua, tahap pelacakan. Tahap pelacakan adalah tahapan pelacakan untuk memahami pemahaman dan kemampuan dasar peserta didik sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. Melalui tahapan ini adalah pendidik mengembangkan dialog dan tanya jawab untuk mengungkapkan pengalaman apa saja yang telah dimiliki peserta didik yang dianggap relevan dengan tema yang akan dikaji. Dengan berbekal pengalaman itu, selanjutnya pendidik menentukan bagaimana ia harus mengembangkan dialog dan tanya jawab pada tahapan-tahapan selanjutnya. Yang ketiga, tahap konfrontasi. Tahap konfrontasi adalah tahapan penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman peserta didik. Untuk merangsang peningkatan kemampuan peserta didik, pada tahapan ini, pendidik dapat memberikan persoalan-persoalan yang dilematis
yang memerlukan jawaban atau jalan keluar persoalan yang diberikan sesuai dengan tema atau topik itu. Tentu saja persoalan sesuai dengan kemampuan dasar atau pengalaman peserta didik, seperti yang diperoleh pada tahap kedua. Pada tahap ini, pengembangan harus dapat mengembangkan dialog agar peserta didik benar-benar mengalami persoalan yang harus dipecahkan. Karena pemahaman terhadap masalah akan mendorong peserta didik untuk dapat berpikir. Seorang pendidik harus mampu untuk merangsang peserta didik dalam memecahkan sebuah persoalan yang rumit, yang memerlukan jawaban atau jalan keluar agar peserta didik mampu untuk melakukan berpikir dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, saya membahas tentang kelebihan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Pada hakikatnya, SPPKB merupakan suatu usaha sebagaimana seorang pendidik dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik supaya merasa senang dan selalu bersemangat dalam menerima pelajaran. Melalui cara-cara tertentu, pendidik bisa membuat kondisi berpikir peserta didik meningkatkan lebih baik. Kemudian, antusias dan gembira selama pembelajaran. Selain itu, SPPKB ini juga bisa membuat peserta didik menjadi lebih mudah dalam meningkatkan dan menguasai materi yang dipelajari. Dengan kata lain, melalui SPPKB, peserta didik memaksimalkan kemampuan berpikirnya melebihi kondisi biasanya. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh SPPKB adalah yang pertama, melatih daya pikir peserta didik dalam penyelesaian masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. Yang kedua, peserta didik lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh pendidik. Yang ketiga, peserta didik diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan peserta didik dengan berbagai media yang ada. Dari penjelasan di atas bahwa kelebihan SPPKB sangat tepat untuk peserta didik belajar dengan aktif, bersemangat dan menyenangkan, serta lebih mudah untuk menyerap materi yang diajarkan oleh pendidik. Dengan SPPKB ini juga pendidik bisa lebih tahu dengan peserta didik yang daya serapnya mudah ditangkap atau mengerti dengan apa yang diberikannya. Yang keempat, saya akan membahas tentang kekurangan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Adapun kekurangan SPPKB adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir yang membutuhkan waktu yang relatif banyak, sehingga jika waktu pelajaran singkat, maka tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran karena peserta didik akan selalu diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang diajukan. Yang ketiga, pendidik atau peserta didik yang tidak memiliki kesiapan akan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir akan membuat proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya, sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terpenuhi. Yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir hanya dapat diterapkan dengan baik pada sekolah yang sesuai dengan karakteristik strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir itu sendiri. Dari pendapat di atas bahwa peran pendidik sangat besar ketika ingin menerapkan pembelajaran dengan SPPKB. Oleh karena itu, selaku pendidik harus lebih giat berlatih jika ingin menguasai SPPKB, sehingga bisa diterapkan pada peserta didik di kelas dengan baik dan hasil dari apa yang diajarkan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peserta didik. Yang kelima, saya akan membahas tentang cara mengatasi kekurangan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, mengatur alokasi waktu pembelajaran secara efektif. Meskipun SPPKB membutuhkan waktu yang relatif banyak, pendidik dapat mengatur jadwal dan durasi pembelajaran agar tetap dapat terlaksana dengan baik. Misalnya dengan menambah jam pelajaran atau mengintegrasikan SPPKB dalam beberapa mata pelajaran. Yang kedua, memberikan bimbingan yang intensif bagi peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir rendah. Pendidik dapat memberikan bantuan, petunjuk, dan arah yang lebih rinci agar mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih baik. Yang ketiga, mempersiapkan pendidik dan peserta didik dengan baik sebelum menerapkan SPPKB. Pendidik perlu dilatih dan diberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, langkah-langkah, dan teknik pelaksanaan SPPKB. Peserta didik juga perlu dikenalkan dengan
dan dibiasakan dengan SPPKB secara bertahap. Yang keempat, menyesuaikan penerapan SPPKB dengan karakteristik sekolah dan peserta didik. Tidak semua sekolah memiliki kondisi yang sama sehingga pendidik perlu melakukan adaptasi dan modifikasi SPPKB agar dapat diterapkan secara efektif dan memperhatikan solusi-solusi tersebut. Diharapkan kekurangan-kekurangan dalam menerapkan SPPKB dapat diatasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.